Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Excel Agustian dengan NIM S1011241068 dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Administrasi Publik. So, pada hari ini guys, kita akan bahas terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini guys. So, kita tahu pada saat ini itu dunia sedang menghadapi banyak krisis, yaitu konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, seperti Iran melawan Israel dan Amerika. Dampak dari perang ini yaitu harga minyak dunia itu naik secara drastis. Bahkan yang sebelumnya 70 harga minyak itu $70 per barel, sekarang sudah menyentuh angka 80-an. Atau mungkin nanti bisa malah sampai ke $100 per barel. Nah, hal ini tuh berdampak sendiri pada ekonomi dunia guys, termasuk salah satunya Indonesia, mana harga BBM mungkin akan meningkat guys. Dan apabila BBM meningkat, otomatis subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk BBM ini juga akan meningkat, sehingga membebani pengeluaran negara. So, dalam hal ini Pak Prabowo sendiri sudah mempertimbangkan untuk WFH, work from home, bekerja dari rumah guys, agar ada penghematan BBM secara masif di negara. Nah, ini tuh hanya solusi instan guys, solusi sementara saja. Nah, so ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, program yang dikeluarkan yaitu swasembada energi. Nah, setelah berhasil dengan swasembada pangannya, sekarang kita tidak perlu lagi impor beras dari negara lain, malah sekarang kita ekspor. Sekarang tujuan besar Pak Prabowo yaitu swasembada energi. Nah, apa sih yang dilakukan Pak Prabowo dalam mencapai swasembada energi ini? So, yang pertama itu ada pengembangan biofuel. Nah, apa sih biofuel itu? Biofuel merupakan minyak solar yang dihasilkan melalui kapas sawit. Nah, sekarang biofuel Indonesia telah mencapai bio 50, artinya 50% campuran dari sawit guys. So, kita tahu sendiri Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Nah, kita bisa memproduksi sawit kita sendiri. Jadi jika biofuel ini direalisasikan, maka kita tidak perlu lagi mengimpor solar. Dan itu sudah terbukti, kata Pak Bahlil ada lihat, Menteri SDM kita saat ini. Nah, itu kalau dari segi BBM. Nah, ada juga bioetanol, yaitu Pak Prabowo tuh ingin BBM kita tuh berasal dari jagung, singkong, dan lain-lain, seperti bioetanol 10 atau E35 itu campurannya. So, yang kedua itu ada terkait pengembangan geothermal, pembangkit listrik geothermal. Nah, geothermal itu pembangkit listrik yang berasal dari panas bumi. So, kalau kalian tahu guys, Indonesia merupakan mempunyai cadangan panas bumi terbesar di dunia, sekitar 40% dari cadangan dunia, yaitu sekitar 23,9 gigawatt guys. Namun dalam realisasinya kita sendiri baru 2,5 watt, artinya tidak sampai 3% guys. Artinya cuma 3% kita mengelola. Nah, kenapa swasembada energi ini sangat penting? Nah, yang pertama, untuk mengirim produk-produk atau bahan pokok ke seluruh negeri ini menggunakan BBM. Sehingga apabila BBM naik, harga bahan pokok juga ikutan naik. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka kebutuhan pokok juga harganya akan turun. Yang kedua, yaitu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia membutuhkan energi untuk terus berjalan. Nah, apabila pabrik-pabrik berjalan, maka ekonomi Indonesia tetap bisa
terus berjalan. Namun apabila tidak ada energi, maka pabrik-pabrik tidak bisa memproduksi produk, sehingga ekonomi Indonesia bisa hancur. Dan karena itu pengembangan energi ini harus kita dukung, kita awasi agar pengembangan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan rencananya Pak Prabowo sendiri rencananya akan swasembada energi dalam 4 tahun. Namun sekarang kita dipaksa mempercepat, guys, melihat kondisi global pada saat ini. So saya mengajak kalian untuk mendukung dan mengawasi kebijakan ini agar tidak diselewengkan atau hanya jadi penghadangan saja, karena kebijakan ini sangat krusial untuk ketahanan di Indonesia. So sekian dulu video dari saya, guys. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.